Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kreator amatir. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang dialami oleh temannya saudara Khalil, yaitu Celana Dalam part pertama. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dan berdoa pun kita mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan di rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratul maut wan nazata minnan nar wal afwa indal hisab. Sadaqallahul adzim. Berdoa selesai. Inilah ceritanya. Susuk celana dalam. Kisah ini dialami oleh temanku sendiri yang bernama Dudung. Dudung adalah salah satu anak yang kepercayaan dirinya sangatlah kurang atau minim. Dia terlihat tidak seceria teman-teman yang lain. Dudung juga terlihat sangatlah tertutup. Mungkin karena Dudung kurang percaya diri, dan apabila Dudung memiliki keinginan, Dudung tidak bisa melaksanakannya sendiri. Harus dibantu oleh salah satu temannya, termasuk aku sendiri. Dan kisahnya bermula pada saat Dudung memiliki hasrat untuk mencintai seseorang. Namun karena kurang percaya diri, makanya Dudung agak susah untuk mengungkapkannya. Apalagi kondisi keekonomiannya sangat berbeda jauh dengan keadaan orang yang Dudung suka, di mana Dudung hanyalah anak kampung biasa yang tidak punya pekerjaan tetap, hanya mengandalkan kerja serabutan, yang hari ini kerja sore bisa makan. Kalau hari ini tidak kerja, Dudung pun tidak bisa makan. Seringkali Dudung bercerita tentang niatnya yang ingin berkenalan dengan gadis itu. Namun setiap kali Dudung bertemu dengan Memei, gadis yang disukainya, seketika itu juga Dudung merasa minder dan seperti susah untuk mengucapkan kata-kata. Yang lebih parahnya lagi, ketika Dudung bertemu dengan Memei, seluruh tubuhnya gemetar. Mulutnya seperti terkunci dan sekujur tubuhnya seperti gemetaran kala melihat Memei. "Widih, mau kemana nih Mei?" tanyaku. Lil, mau ke rumah Betty," jawab Memei. "Mau kita temenin?" tawarku. "Gak usah Lil, takut ngerepotin," jawab Memei. Hendak aku akan menjawab, Dudung malah menarikku dan mengajakku pergi. "Oh ya sudah Mei, hati-hati ya di jalannya," ucapku berbahasa basi. Awalnya aku akan menjawab tidak merepotkan, namun setelah Dudung mengajakku pergi, terpaksa ku ubah jawabanku. "Kamu kenapa Dung malah mengajakku pergi?" ucapku. "Aku malu Lil, aku grogi kalau dekat sama Memei," jawaban dari Dudung. "Kamu tuh gimana? Tadi itu kesempatan buat kamu supaya kamu bisa bareng dengan Memei," ucapku. "Tapi Lil, aku gak seberani kamu," jawab Dudung. "Lalu bagaimana kamu bisa dekat dengan Memei kalau kamu terus seperti ini? Kalau ketemu dengan Memei?" tanyaku lagi. "Biarlah, aku hanya mengagumi Memei saja," jawab Dudung dengan simpelnya. "Gila kamu Dung, bagaimana Memei bisa tahu kalau kamu suka sama dia kalau kamu tidak mengungkapkannya?" jelasku.
Ya mungkin nanti juga aku bisa kok untuk memilikinya, jawab dari Dudung. Terserah kamu aja lah Dung, aku nggak tahu arah pikiranmu kemana. Yang pasti kamu jangan pernah mencoba melakukan sesuatu yang buruk pada Memei, ucapku. Dudung tidak menjawab apapun, hanya bisa menunduk mendengar ucapanku. Jadi sekarang kita mau kemana Dung? Tanyaku mengalihkan topik. Kita nongkrong di pinggir sawah yuk sambil ngopi, jawab Dudung. Ayo gaskeun, jawabku. Setelah percakapan itu, aku bersama Dudung pergi ke area pesawahan untuk sekedar ngopi-ngopi sembari menunggu adzan maghrib tiba. Kita berdua berbincang ngalor ngidul membahas topik yang lain dengan ditemani lagu-lagu dendang tarling Cirebonan. Sesekali memandang pesawahan yang ditumbuhi tanaman padi yang sudah menguning. Sesekali kulirik ke arah Dudung yang sedang melamun dan sesekali berkata, andai aku bisa seperti orang lain yang memiliki perekonomian yang cukup, mungkin aku dengan mudahnya mendapatkan Memei. Hayalnya Dudung yang terdengar oleh telingaku. Apa Dung, kamu ngomong apaan? Tanyaku. Enggak Lil, gak apa-apa, jawab Dudung. Aku pun paham atas ucapan Dudung yang tadi, dan aku juga yakin kalau Dudung memiliki perasaan suka pada Memei yang begitu besar. Namun karena kurangnya kepercayaan dirinya lah yang membuatnya bimbang seperti ini. Lama kita nongkrong di pinggir pesawahan itu, dan tak terasa waktu maghrib pun tiba dan kita berpisah pulang ke rumah masing-masing. Semakin hari Dudung semakin terlihat kebingungan dengan apa yang dia pikirkan. Setelah beberapa hari Dudung kebingungan, kini Dudung mengucapkan kata-kata yang katanya Dudung akan pergi ke rumah saudaranya untuk menenangkan pikirannya dan berusaha untuk melupakan Memei. Entah ucapannya benar atau tidaknya, aku tidak bisa memberikan saran apa-apa. Namun hari berikutnya memang Dudung tidak terlihat dalam beberapa hari. Sejak kepergian Dudung itu pun efeknya aku rasakan, karena tak ada lagi teman untuk kuajak bercanda seperti Dudung. Ku melangkah ke sana ke sini hanya seorang diri, dan di tanggul pesawahan aku pun berpapasan dengan Memei dan juga Betty. Hai Lil, mau kemana kamu? Tumben sendiri aja, tanya Betty. Bet, Memei, mau ke gubuk di tengah sawah itu. Iya nih, si Dudung lagi ke rumah saudaranya katanya ada perlu penting, jawabku. Kalian mau kemana Bet? Tanyaku. Ya iseng jalan-jalan aja Lil, daripada jenuh di rumah, jawab Betty. Kita ke gubuk yuk, nongkrong di sana, ajakku. Boleh tuh, daripada nggak ada tujuan, jawab Memei. Betty pun mengangguk. Kini aku bersama kedua bidadari kampung itu pergi ke gubuk untuk sekedar nongkrong dan berbincang di sana. Oh iya Bet, katanya kamu berhenti bekerja. Kenapa? Tanyaku. Ya Lil, males aku kerja di sana, bosnya pelit. Lagian juga galak bosnya, jawab Betty. Kamu harus sabar Bet, namanya juga orang kerja ya pasti banyak cobaan, jawabku seakan menasehati Betty. Ya, tapi menurutku ini sudah keterlaluan Lil, jelas Betty. Sesekali kugoda juga Memei. Kalau kamu Mei belum dapat kerja, tanyaku. Belum Lil, susah cari kerja, jawab Memei. Mau nggak aku kasih kerjaan? Ucapku pada Memei. Apa tuh? Jawab Memei sumringah. Merawatku dan anak-anak kita sampai tua, jawabku sembari tertawa.
Gila kamu, kusangka beneran, ucap Memei sambil mendorongku. Aku hanya bisa tertawa melihat ekspresi Memei yang seperti malu-malu itu. Bercanda, Mei, lihat tuh ada yang cemberut, ucapku sembari memberi kode. Memei kini tertawa dengan lepas melihat ekspresi Betty yang cemberut. Kamu kenapa, Bet, kok cemberut gitu? Tanyaku. Enggak apa-apa kok, jawab Betty. Ngomong aja kali, nggak usah ditutup-tutupi, ucapku. Sebenarnya dari dulu aku menyukai Betty dan Betty juga sama menyukaiku. Namun kita sama-sama gede egonya, jadi nggak ada yang lebih dulu mengungkapkannya. Dan saat ini pun aku berusaha mengungkapkannya. Dan alhamdulillahnya Betty pun memiliki perasaan yang sama terhadapku. Kita bercanda dengan serunya dan pemberitahuan azan maghrib pun akan tiba dalam 10 menit lagi. Kita pun berpisah. Karena arah rumahku dan Memei itu searah, jadi aku pulang bareng dengan Memei. Walaupun Betty terlihat tidak senang kalau aku pulang bareng dengan Memei. Singkat cerita, seminggu kemudian Dudung kembali ke kampungku dan Dudung langsung menghampiri rumahku dan kita bercanda seperti biasanya. Tak lupa aku memberitahu Dudung kalau aku sudah resmi berhubungan dengan Betty dan berharap Dudung pun segera mengungkapkan perasaannya pada Memei. Dudung pun memberi selamat atas hubunganku dengan Betty. Namun lagi-lagi Dudung menjawab, aku belum siap untuk mengungkapkannya pada si Memei. Aku setelah mendengar ucapan itu diam, tak bisa bicara apa-apa. Kita masuk ke cerita Dudung. Sebenarnya aku pergi ke tempat saudara itu untuk menenangkan diri. Namun sampai sana aku ditawari oleh sepupuku sesuatu ilmu pelet yang katanya sangat mudah untuk digunakan dan tidak perlu mantra-mantra dan ritual-ritual yang memberatkanku. Aku juga dikasih selembar kertas yang tertuliskan tata cara dan juga bahan-bahan yang diperlukan untuk melakukannya. Singkat cerita, saat aku kembali ke kampungku, aku niatnya memberitahu Holil kalau aku akan melaksanakan ritual untuk memelet Memei. Namun aku tak ingin membuat Holil marah kalau aku melakukan itu. Apalagi saat aku mendengar kalau Holil sudah menjalani hubungan dengan Betty, sahabatnya Memei. Di situ aku pun hanya bisa turut senang pada hubungan yang Holil dan Betty bina. Lil, aku pamit pulang ya. Mau istirahat, capek nih, aku langsung ke sini. Capku. Ya dung, hati-hati, sore nongkrong yuk. Ajak Holil padaku. Ayo, nanti kita ketemu di tempat biasa jam 4 ya. Ucapku. Lalu ku berlalu dari rumah Holil dan kembali ke rumahku. Walaupun aku sudah memegang kertas itu, namun aku masih dilema antara melakukannya atau tidak. Kembali kulihat tulisan dalam kertas itu. Kulihat bahan-bahannya. Celana dalam si target yang belum dicuci, kembang 7 rupa, ember, dan air. Langkah-langkahnya, isi ember itu dengan air secukupnya, niatkan dan fokuskan, masukkan kembang 7 rupa ke dalam ember, lalu masukkan celana dalamnya, kucek sekali supaya keringat si target bisa tercampur dengan semua bahan. Kemudian peras celana dalam dan pisahkan kesemuanya antara kembang, air, dan celana dalam. Lalu kuburkan celana dalam itu dan taburkan kembang ke kuburan itu. Sisanya airnya diminum. Melihat isi kertas itu, aku penasaran apa benar apa tidaknya
Iseng ku buka internet dan ku cari tahu keakuratannya. Dengan yang ada di tulisan di kertas itu, ternyata banyak artikel yang membahas tentang ilmu pelet celana dalam. Hmm, apa salahnya kalau aku mencobanya? Pikirku. Toh kalau gagal juga gak akan merugikan siapa-siapa ini, dalam pikirku lagi. Lalu aku pergi menemui Holil di tempat biasa dan berharap bisa menemukan celah untuk mengambil celana dalam si Memei. Sebelum menuju ke tempat yang dijanjikan, aku dan Holil, aku sempatkan melewati belakang rumah Memei dan terlihat tempat cucian Memei yang berada di dekat kamar mandi. Kebetulan pintu belakangnya terbuka dan itu tempat cuciannya. Aku nekat masuk dan mengambil salah satu celana dalam Memei dan memasukkan ke dalam saku jaketku. Sudah kupastikan ini celana dalam Memei karena tidak ada lagi perempuan di rumah itu. Ibunya Memei kan lagi kerja di luar negeri, jadi sudah jelas ini celana dalam Memei, pikirku. Ku bergegas keluar, takut ada orang yang melihat kelakuanku. Setelah keluar dari pintu belakang itu, aku pun kembali ke jalan semula supaya tidak ada yang mencurigaiku dan kembali menuju tempat yang kujanjikan dengan Holil, yaitu di pinggiran sawah. Setelah sampai di tempat yang dijanjikan, terlihat Holil berada di sana sedang bersama Betty dan juga Memei. Awalnya aku grogi dan tak percaya diri. Namun demi kelancaran tujuanku itu, aku coba mengumpulkan keberanian untuk menghampiri dan bergabung. Dung, kapan kamu pulang? Sapa Betty. Tadi pagi, Bet, jawabku. Setelah aku menatap Memei, rasanya jantungku berdetak kencang. Namun Memei terlihat biasa saja, dan hanya senyumannya yang membuatku semakin yakin untuk melakukannya. Dung, mana kopinya? Kok kamu gak bawa? Tanya Holil padaku dan memecahkan lamunanku. Ya ampun Dil, aku sampai lupa. Ya sudah, aku beli dulu ya, jawabku. Gak usah Dung, biar aku aja sama Betty yang beli. Kamu temanin Meme aja di sini, ucap Holil yang seketika membuatku kembali gugup. Kamu gak apa-apa kan Mei, nunggu di sini sebentar, kata si Holil. Ya Lil, gak apa-apa kok, jawab si Meme. Mendengar jawaban Memei, seketika aku mati kutu. Namun aku mencoba membiasakan diri agar tidak grogi saat di samping Memei. Tidak lama sekepergian Holil dan juga Betty, mereka pun kembali dengan membawa 2 gelas kopi hitam dan 2 gelas es teh manis lengkap dengan cemilan-cemilan ringan untuk menemani kopi hitam. Pindah yuk, jangan di sini, menghalangi orang lewat tahu, celetuk Betty. Pindah kemana Bet? Tanyaku. Kerangkon itu tuh, tunjuk Betty ke gubuk di sebuah pesawahan. Ayo deh, jawab Holil dan juga disusul dengan Memei. Aku pun hanya bisa mengikuti keinginan mereka. Toh apabila aku menolak juga, aku kalah suara dengan mereka. Seperti biasa, sebelum maghrib kita sudah berpisah dengan kembali pulang ke rumah masing-masing. Di perjalanan, Holil bertanya, tumben kamu mau bergabung, padahal kan ada Meme, tanya Holil. Ya, karena aku sedang berusaha memberanikan diri Lil, jawabku. Bagus tuh Dung, sesekali harus diberaniin tuh biar rasa percaya dirimu tumbuh, ucap Holil. Iya Lil, aku tersiksa karena kepercayaan diriku yang begitu kecil, jawabku. Ya semangat ya Dung, jangan nyerah,
kata Holil. Siap Lil, kamu memang teman yang peduli padaku, ucapku. Sepanjang jalan, Holil memberikan semangat untukku dan setelah sampai rumah Holil, aku pun langsung pulang ke rumah sendiri tanpa mampir terlebih dahulu ke rumah Holil dan bergegas melaksanakan niat dan tujuanku. Kebetulan arah rumahku melewati sebuah pemakaman dan di pemakaman itu ada beberapa kembang yang cocok untuk dijadikan bahan untuk melaksanakan ritualnya. Kupetik beberapa kembang di area itu seperti kembang kenanga, kembang kantil, dan juga kembang melati. Sisanya di rumah tetanggaku ada banyak kembang seperti mawar dan yang lain-lainnya. Kusimpan bahan-bahannya di dalam sebuah plastik dan kumasukkan kembali ke saku jaketku karena takut ada orang yang melihatnya. Dan aku pun bergegas pulang. Singkat cerita, waktu pun sudah menunjukkan pukul 9 malam dan rencananya aku akan melakukannya pada pukul 12 malam. Sebenarnya waktu melakukannya tidak diharuskan tepat jam 12 malam. Mungkin hanya karena dalam waktu jam 12 malam sang target sudah terlelap tidur. Jadi aku memilih pada jam 12 malam. Karena pada jam segitu kondisi si Memei pasti sudah terlelap tidur dan efeknya akan cepat bereaksi, pikirku. Sambil menunggu jam 12 tiba, aku pun mempersiapkan bahan-bahan di kamar mandi belakang rumah. Karena kamar mandiku di belakang dan berada di luar rumah, jadi tidak sulit untuk membuat kuburan celana dalamnya. Tahap pertama, ku ambil ember dan kuisi air secukupnya. Dan kembang-kembang yang sudah kukumpulkan, kusiapkan di samping ember berisi air itu. Dan tak lupa dengan celana dalam milik Memei. Dan waktu yang ditunggu pun tiba. Kini kuniatkan dan kufokuskan pikiranku pada Memei, sembari memutar-mutar kembang yang sudah dimasukkan ke dalam ember tersebut dan memasukkan celana dalam Memei yang kotor itu dengan mengucapnya di dalam ember yang berisikan air dan kembang itu, lalu diperas ya. Selama itu pula aku berusaha memfokuskan pikiranku dan membayangkan sosok Memei berada di hadapanku. Setelah selesai memeras, aku pun membuat kubangan untuk mengubur celana dalam itu. Dan kutaburkan kembang yang sudah dipisahkan dari air itu, dan air sisanya kumasukkan ke dalam botol untuk aku minum sebelum tidur dan sesudah bangun tidur. Hal yang mengejutkan pun terjadi dan tidak kuduga sebelumnya kalau Memei bersambung. Kita lanjut di part selanjutnya. Atau kita lanjut di part berikutnya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini dan menyimak cerita ini yang ditulis oleh Kang Holil. Dan seperti biasa, saya mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mengembangkan channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua. Dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari channel ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.